Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bu Guru. Mana kabarnya hari ini? Semua sehat? Sehat, Bu Guru. Luar Biasa. biasa, Semangat Bu ya. Guru. Sebelumnya, oke, sebelumnya sebelum kita mulai kegiatan, mungkin hari ini anak-anak ibu semua yang cantik, yang ganteng hari ini kayaknya pada semangat semua ini. Pada pagi hari ini sebelum kita mulai kegiatan, baiknya ibu akan mengajak anak-anak untuk sedikit menambah semangat kegiatan pada pagi hari ini, yaitu dengan sebelum berdoa kita melakukan ice breaking dulu ya. Kita tepuk pakai tepuk ya, tepuk yang tepuk jari satu seperti itu, masih ingat kan? Masih, Bu Guru. Ya. Yuk kita sama-sama ya, sebelum kita berdoa bareng-bareng nanti dilanjut dengan berdoa. Yuk kita mulai, 1, 2, 3. Tepuk jari Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. 1, 2, 3, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, satu jari jari tangan, jari kiri itu gabung menjadi depan, jadi kamera cekrek. Baik. gajah Kanan, jari kiri gabung empat darah tinggi, empat jari kanan, jari kiri gabung jadi 8, buat telinga kelinci, jari kanan, 5 jari kiri gabung jadi 10, siap berdoa. Oke, kita bareng-bareng berdoa yuk, Mbak Sumiati, kita pimpin bareng-bareng doa sebelum belajar. Yuk, sama-sama yuk. Ya. Mengikuti Yuk, teman-teman. ya. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa. Semoga pembelajaran kita di pagi hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, ambil sikap amustikarana, berdoa, mulai. Om Purwajato Brahma Brahmanam Sari Dharma Wasana Stapa Sodatistat Tasma Jatam Brahma Brahmanam Jestam Dewasya Sarwa Amartana Sakama. Berdoa selesai. Om Santi Santi Santi. Om. Oke. Hari ini semua anak-anak masuk ya. Masuk. Semua tidak ada yang sakit, semua semangat untuk berkegiatan bareng bersama Buning. Hari ini ketemu bersama Buning ya. Oke, hari ini kita akan mengulas sedikit materi. Ibu akan mengenalkan kepada anak-anak tentang tema tradisi dan mengenal kebudayaan. Yaitu Ibu akan ambil dengan mengenal simbol-simbol Dewi Saraswati. Sebelum Ibu masuk ke materi, mungkin Ibu akan bertanya kepada anak-anak semua. Anak-anak ada yang tahu apa atau pernah dengar yang namanya Dewi Saraswati? Kira-kira di dalam benak anak-anak itu apa sih Dewi Saraswati itu? Ada yang tahu? Dewi yang sangat cantik, Dewi yang sangat cantik, Dewi yang cantik, Bu. Dewi yang sangat Yang ada di sekolah, Bu. Oh iya, betul, Mbak Wati. Dewi Saraswati itu benar kata Mbak Sumiati, Dewi yang sangat cantik sekali. Menurut agama Hindu, Dewi Saraswati diyakini sebagai dewi yang mengajarkan tentang ilmu pengetahuan. ilmu pengetahuan. Jadi kita semua jadi pintar, jadi ingin belajar karena
kita mengetahui apa yang ada di dalam Dewi Saraswati. Itu mengajarkan tentang ilmu pengetahuan. Nah, kita bisa bersekolah, kita jadi pinter, kita jadi semangat untuk belajar karena ajaran yang diberikan oleh Dewi Saraswati. Lalu, kira-kira anak-anak tahu nggak kalau sudah mengerti apa itu Dewi Saraswati, gambar yang pernah kalian lihat Dewi Saraswati itu seperti apa? Simbol apa saja sih yang ada dalam Dewi Saraswati itu? Ada yang tahu? Ya, Bu. Ada teratai, Ibu Guru. Ada genitri. Ada keropak, Bu. Ada orang cantiknya, Bu. Oh iya. Ada Ada angsanya, Bu. Ada bunganya, Bu. Ada bunga Ini teratainya. ya. Nah itu yang genjreng-genjreng itu. Nah, itu yang genjreng-genjreng Rina. apa Apa ya itu itu namanya? Rina. Rina. Oh iya, Rina. Wina. Oke, ada Ada Wina, Wedanya. ada Dimitri, ada Weda, buku. Ada angsa. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Bagaimana sih maknanya dari simbol-simbol yang ada di Dewi Saraswati? Ya, maknanya itu ada apa saja? Kalau yang ini gambar apa, Nana? Gambar Wina, Wina. alat musik. Gitar, alat Nah, musik. siapa Gitar. yang tahu gambar Wina ini maknanya untuk apa sih? Melambangkan seni, Bu. Iya, betul, melambangkan seni. Siapa itu tadi yang bilang melambangkan seni? Tok Nusari, Bu. Sari, Oh Bu. iya, Nusaria, Ketut Nusaria. Ya, Bagus Bu, sekali ya. murid paling nakal, Bu. Ini bagus sekali. Wina itu mengajarkan tentang apa? Seni. Kalian tahu seni itu biasanya menyenangkan apa menyebalkan? Apa Menyenangkan, Bu. menyenangkan, Bu. Pasti kalau kita belajar seni, pastinya kita akan selalu berbahagia, senang, Tenang. bergembira. Apalagi kita, ya anak-anak kalau diajak menyanyi, mendengarkan musik, memainkan musik, pasti akan merasa senang. Yang tentunya akan merasa senang. Jadi tidak ada keterpaksaan untuk belajar. Benar. Jadi di lambang Dewi Saraswati yaitu Wina itu mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan itu sangatlah menyenangkan untuk Ajarin. Itu maksud dari simbol yang pertama yaitu Wina. Selanjutnya kita bahas lagi simbol yang kedua. Apa saja ya? Simbol yang kedua siapa yang tahu? Genitri. Ada yang pernah melihat gambar seperti ini? Atau Pernah, pernah Bu. memegang? Nah, punya, Bu. Punya satu. Punya ya, saat dipakai untuk apa ini? Sapam. Menghafalkan. Bapak saya, Bu. Saat sembahyang ya. Japa mantra. Sembahyang saat berjapa, pinter ya. Ini digunakan melambangkan ilmu pengetahuan itu tidak akan ada habis-habisnya. Nah, semakin kita belajar, semakin kita akan lebih tertarik untuk mengetahui yang lebih banyak lagi. Contoh, seandainya anak-anak belajar tentang huruf untuk minggu pertama hari ini mungkin kita hanya mengenal huruf 1 sampai 5 A, B, C, D. Besok kita akan tertarik lagi untuk menghafal selanjutnya. Jadilah itu ilmu yang selalu tidak akan habisnya. Selalu kita akan ada ketertarikan untuk mempelajari. Seperti itu. Berarti ini kan dilambangkan genitri yang tidak ada putusnya. Tidak akan berhenti. Ini selalu nyambung ya. Genitri itu dilambangkan selalu nyambung. Tidak akan ada habisnya. Oke, anak-anak paham? Paham, Bu. Bisa mengerti ya? Oke, selanjutnya kita akan bahas lagi di simbol yang selanjutnya yaitu Weda atau buku, memegang buku. Dewi Saraswati dalam gambarnya memegang apa ini? Buku. Roda, Bukan Weda anak atau punya buku lontar. semua ya. suci, Bu. Pernah melihat ya di rumah ada buku, ada kitab. Itu melambangkan apa ya? Empat menyimpan. Pengetahuan, Bu. Ilmu pengetahuan, Bu. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu harusnya bijaksana. Disinilah kita akan bisa menjadi orang yang pandai. Orang yang pandai akhirnya bisa
sikap bijaksana. Contohnya apa, Bu Guru? Mungkin kalian anak-anak ada yang tahu kalau menjadi bijaksana seperti anak-anak mungkin dalam kelas pas anak-anak berebut mainan. Kalau anak-anak yang pinter harusnya seperti apa cara menyelesaikannya? Siapa yang tahu? Kalau anak-anak pintar pasti akan tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah anak-anak yang masih tidak bisa berbagi mainan, berebut mainan. Caranya seperti apa? Ada yang tahu? Halo. Pada ngantuk ya? Enggak. Ya, Bu. Saya ngantuk. Bu? Ngantuk, Bu. Ice breaking ngantuk. Briefing dulu, Bu. Kita pakai tepuk-tepuk dulu ya biar nggak ngantuk. Ya, Tepuk fokus ya. Ya. Tepuk fokus. Masih ingat? Tepuk fokus yang Ingat, Bu. fokus. Melihat, mendengar, mendengar, mengingat, menyimak. fokus. Ya. Oke ya, yuk sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Fokus. Melihat, mendengar, berpikir, fokus. Oke, sudah fokus? Sudah, Bu. Ya, kita akan mengenal simbol selanjutnya yaitu apa ini? Bunga Bunga teratai. Bunga anak tahu di mana bunga teratai biasanya tumbuh? Di kolamku banyak, Bu. Kolamku banyak, Bu. Tapi bunganya yang nantinya itu akan tumbuh menjadi bunga yang sangat cantik. Bunga teratai melambangkan kesucian. Berarti mengajarkan kepada kita untuk selalu mempunyai sifat yang suci, selalu baik hati, teman-teman, dan lain sebagainya. Seperti itu, agar kita menjadi anak yang Oh iya, nanti dilanjutkan ya. Oh, Biar kita tahu angsa. dulu. Ada angsa. Ya, angsa ini, gambar angsa. Pernah melihat ini di mana Punya, biasanya? punya satu. Punya ya. Biasanya warnanya Ada, apa? Bu. Potong bebek angsa. Masa dikuali. Ya, Nona ini minta namanya angsa. dansa, Lehernya dansa 4 lehernya kali. panjang ya. Ya. Lehernya panjang. Angsa melambangkan kebijaksanaan. Dia punya leher panjang. Dia kalau makan pasti akan dicari sari-sarinya. Meskipun dia mencari makanan di tempat kotor, tapi yang diambil adalah sari-sari makanan yang enak. Jadi menjadikan kita bijaksana dalam berpikir. Kita diajarkan seperti dalam ajaran agama Hindu itu Trikaya Parisuddha, yaitu berpikir, berucap, bertindak semua harus suci. Jadi bagus sekali ya lambang-lambang yang ada di Dewi Saraswati. Selanjutnya ini Merak. ini. Merak itu, Bu. Merak. Nah, Burung merak. merak melambangkan kewibawaan. Karena burung merak ini sangat indah sekali ya. Jalannya saja dia sangat berwibawa. Nah, dia sangat cantik, luar biasa. Jadi kalau kita menjadi anak yang baik, pasti akan disukai oleh semua teman. Di atas kepala burung meraknya apa itu, Bu? Gimana? Di atas burung merak. Di atas kepala burungnya itu apa Jambul itu, Bu? namanya. Jambulnya. Jambulnya ya. Mahkota. Jambulnya tuh. Mahkota ya. Mahkota ya. Kalau diibaratkan raja kan dia pakai mahkota. Mahkota. Jadi dia sangat berwibawa sekali ini. Maka kita diajarkan untuk menjadi orang yang bijaksana supaya menjadi orang yang bijaksana. Nah, oke. Selanjutnya, karena anak-anak sudah banyak mengetahui simbol-simbol apa saja yang ada dalam Dewi Saraswati yang sudah kita pelajari dan Ibu tunjukkan tadi satu persatu dan bagaimana simbol itu mengajarkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tugas selanjutnya, Ibu kepingin anak-anak itu mendapatkan hasil karya dan bisa mengingat salah satu simbol dari Dewi Saraswati itu adalah saya ambil, Ibu kasih contoh hanya di bunga apa? Bunga teratai. Coba Ibu sudah siapkan di meja kerja, di meja tempat mengambil LK itu ada kertas seperti ini diambil, anak-anak semua mengambil,
peralatan di situ ada kertas yang sudah Ibu siapkan, terus ada potongan daun ya, daun-daun yang ada di halaman sudah saya potongkan untuk anak-anak. Nantinya ada potongan kertas warna-warni. Ini nanti anak bertugas nanti supaya bisa membuat hasil karya. Hasil karya nanti anak-anak dengan cara menempel. Pakai apa ini namanya? Lem, Bu Guru. Ya, lem kertas. Nah, jadi nanti anak-anak setelah mengambil kertas yang sudah saya siapkan, Ibu siapkan, ini nanti anak-anak bisa menempel dengan bahan-bahan yang sudah Ibu siapkan. Setelah jadi nanti bisa diberikan kepada Bu Guru untuk bisa Ibu lihat hasil karya anak-anak, yaitu bagaimana kerapian, bagaimana anak-anak bersabar, penuh ketelitian dalam menempel gambar yang sudah Ibu sediakan dengan bahan-bahan alam. Coba Ibu kasih waktu sekitar 10-20 menit. Silakan ambil alat-alat yang sudah Ibu sediakan. Yuk, semangat ya anak-anak. Ini Bu Guru, tugas saya Bu Guru. Ada yang sudah ya? Sudah Bu Guru. Sudah. Oke, pintar-pintar Tugas semua. saya Bu Guru. Selesai, Bu. Sumiati, sekarang sudah dikerjakan. Nanti Ibu akan lihat satu persatu. Wah, ini sudah ada yang bisa jadi Pak Mas, siapa ya ini tadi? Mas Made. Nah, ini hasilnya bagus sekali. Wah, hasil tempelannya sangat rapi dan warna-warni. Dia bisa mengkombinasikan warna, tidak hanya dalam satu warna saja. Nah, ada satu lagi nih yang sudah Ibu koreksi, yaitu hasil karya dari Dwi Miranjani. Cakep ya? Ini dari dia memilih bahan alam dari daun-daun yang sudah digunting. Nah, Daun yang kering, Bu. kenapa Ibu mengambil contoh dari apa itu simbol yang ada di Dewi Saraswati di bunga yang melambangkan kesucian? Saya berharap, Bu Guru berharap anak-anak semua, anak-anakku yang ganteng, yang cantik, nantinya setelah dewasa selalu menjadi orang yang suci, hatinya selalu baik hati. Nah, lalu dalam pembelajaran ini kira-kira anak-anak bisa menyimpulkan, bisa merasa senang nggak diajari hari ini oleh Bu Guru? Senang. Ibu. Nah, senangnya di mana? Anak-anak bisa melihat langsung ya gambar-gambar. Ya. Bisa menggambar. Mengenal simbol Dewi Saraswati. Oke, lalu siapa ya yang bisa menyebutkan masih mengingat simbol-simbol tadi yang sudah Ibu perlihatkan? Simbol apa saja tadi? Saya. Mbak Sumiati. Ada simbol Wina, Bu. Apa? Ada Kalau genitri. simbol tadi mengajarkan apa? Ya. Genitri melambangkan ilmu pengetahuan tidak akan ada habis-habisnya. Kalau Wina itu Pinter melambangkan banget ya. Mbak Sumiati pinter. Jadi dia Ya. memperhatikan, sangat antusias tadi. Dia melihat gambar-gambar yang Ibu tunjukkan, dia sangat antusias karena dia sangat teliti sehingga kalau dikasih pertanyaan bisa jawab. Nah, dalam pembelajaran pengenalan Dewi Saraswati ini, selain anak-anak bisa mengenal simbol-simbol yang ada di dalam Dewi Saraswati, anak-anak bisa membuat hasil karya yang sangat cantik. Hasil karya kalian ini nanti kita bisa tempel di ruang kelas kita sebagai hiasan ruangan, supaya bisa anak-anak itu merasa bangga bahwa hasil karyanya bisa dilihat oleh orang lain. Nah, seperti itu. Mungkin sebelum Ibu tutup ada yang anak-anak ingin tanyakan atau ingin meminta sesuatu sama Bu Guru. Bu, besok kita belajar apa? Bu, saya sangat senang hari ini saya ingin ini supaya menjadikan pengingat kepada anak-anak supaya besok itu penuh semangat. Oh iya, besok saya mau diajari ini. Oke. Saya mau menyimpulkan, Bu Guru, belajar menyimpulkan. Oh iya, apa saja sih pelajaran yang kita petik pada hari ini? Baik, Mas Bu Made. Guru, saya mencoba menyimpulkan.
Satu, Dewi Saraswati dalam agama Hindu dikenal simbol ilmu pengetahuan. Dan dewinya juga sangat cantik seperti ibu saya. Oh, bagus sekali Mas Made ya. Kalau kita mengingat Dewi Saraswati, pasti kita akan teringat tentang kecantikan. Kecantikannya seperti ibu, Ibu guru, seperti ya. ibu guru, seperti ibu guru. Seperti ibu guru cantik. Ibu guru, karena ibu guru seorang perempuan. Wah. Kalau Kak Made tidak cantik. Ganteng. Iya, sudah ya membedakan gender mana laki-laki mana perempuan. Bagus sekali Kak Made. Siapa lagi yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini yang bisa kita ambil hikmahnya? Ya, Mbak. Saya Bu Guru. Sumiati. Ya. Kesimpulannya, saya bisa mengenal simbol Dewi Saraswati dengan lebih menyenangkan, menambah pemahaman pengetahuan agama, terutama teori spiritual, Ibu Guru. Bisa menstimulasi kreativitas dan imajinasi, pengajaran melalui cerita dan simbol, memberikan pemahaman pengembangan abstrak, menentukan karakter, Bu, penentuan karakter dan penentuan karakter. Demikian kesimpulan yang disampaikan. Oh iya, Mbak Sumiati. Ya. Jadi kita saat mempelajari simbol-simbol Dewi Saraswati itu, kita diajarkan untuk bisa lebih mengenal lagi simbol-simbol yang ada di Dewi Saraswati dengan sangat menyenangkan, tidak membosankan, tidak hanya ayo cari. Nah, kita karena dilihat secara langsung, bisa melihat gambar secara langsung, kita tentunya akan lebih sangat menyenangkan mempelajari. Yang kedua, kita jadi tahu pengetahuan tentang agama, karena kita beragama itu harus tahu bagaimana yang pengajaran yang sebenarnya. Jadi supaya tahu ritual agama itu seperti apa. Terus bisa mengkreativitaskan apa yang ada di dalam pikiran kamu, seperti di dalam tadi membuat karya, kalian bisa kreatif menempel. Bagi anak-anak yang belum bisa rapi dalam menempel, berarti masih mempunyai kekurangan di bidang kekurangan di tentang kesabaran, tentang ketelitian, perlu belajar lagi. Jadi ini diajarkan kita di sini dalam lambang-lambang atau simbol-simbol Dewi Saraswati, kita bisa mempelajari tentang kesabaran, jangan mudah marah. Nah, karena anak-anak kita itu dibiasakan jangan sampai cepat marah, harus bisa mandiri. Udah mau mengasuh. Nggak bunyi lonceng, Bu Hari ini Guru. mungkin sebelum Saya mau Bu Guru minta permen, boleh nggak? boleh, nanti kita selesai ini bisa kita ambil minum yang sudah ada di ruangan yang Ibu sediakan. Tapi sebelum kita tutup pelajarannya, mari kita tutup dengan nyanyian dan disambung berdoa. Mbak Sumiati, nyanyian penutup untuk doanya. Ayo kita pimpin. Ayo. Ini apa Bu Guru? Gelang. Gelang. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan kepada siap berdoa. Siap berdoa. Ya. Baik, guru dan teman-teman, kita akan tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Untuk itu, Amustika-Rana, kita akan berdoa. Om Dewa Sama Pramasiddhi Namasa Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Jangan lupa nanti sampai rumah ucapkan salam. Jangan hanya langsung masuk rumah. Oke, terima kasih. Dadah Bu Guru. Dadah. Sampai ketemu Ibu Guru. Dadah. Besok.
Oke. Ya, dadah Bu Cantik. Jangan lupa bawa permen ya. Terima 17 kasih. menit. TK kayak SMP. 17 menit Bu Indar. Aduh, mantap luar biasa Ibu. TK-nya hebat, Bu. Iya, saya nggak tahu bisa anak ini ngajar.